kamu keren banget, kamu pakai baju emas dari atas sampai bawah, aku ingat banget kayak wah. Anas, pakai baju Anas. Pakai baju Anas ya, iya putri-putri datang Untuk kawinan Zizi loh, aku Atika pakai baju Mentereng. Anas loh datang. Aduh, kece banget. Lan, nostalgia Miss Universe sih, Lan. Masih ingat nggak ya aku yang bagian mana sih? Masa dilupain? Ingat banget. Apa yang paling dikangenin apa Lan dari the whole Putri Indonesia and Miss Universe journey? Paling kangenin banyak banget lah Zi. Pasti Zi juga punya banyak banget kan. Maksudnya momen-momen iya, cuma kan beda-beda. Pasti kita. yang aku kangenin sama Wulan kangenin pasti beda-beda. Kan kalau aku kangen kalau Miss Universe itu gimana hebohnya para supporter pageant lover Indonesia saat itu. It's the best time for me, gitu loh. Ketika aku kirimkan banyak tuh portal pageant gitu ya, kita bikin BlackBerry waktu itu, kirim foto pagi semuanya tuh kayak bener-bener bersatu, bener-bener is the time when I feel like wow, this Indonesia actually support me gitu loh. Karena aku ngerasa bener-bener satu suara semuanya waktu itu ya menurutku gitu. Dan juga selama di karantina itu aku ingat aku selalu dibilang Miss Supermarket dan sama teman-teman yang lain gitu. Karena tuh aku kan memang karena basicnya model. Kalau kita model ingat gak sih? Kita selalu bawa tas gede, isinya sepatu gold, silver, hitam, pakaian dalam segala macam warna, tote bag ya, everything. Nah, sampai di Miss Universe, walaupun aku pakai clutch, aku selalu punya hand yang bisa ditarik itu. Koper kecil, ya, yang berisi snack, minuman, sepatu, salon pas, everything juga gitu. Jadi ketika ada teman-temanku yang misalnya nih tangannya luka sedikit, mereka nggak punya itu kan, gitu nggak bawa apa sih, plesteran. Aku punya, maka dia bilang just ask Miss Universe Indonesia, she has everything. Jadi aku bilang Miss Supermarket, misalkan kita perjalanan gitu loh, dari di bis. Pasti jauh-jauh kan gitu sih waktu itu jaraknya. Terus pada kelaparan dong, ada tepar. Nah saatnya aku mengeluarkan snack udah di Padang. Keripik balado, kuping gajah. That's the thing I miss about gitu loh. Kebersamaan itu sih gitu, aku rindu banget. Dan mereka selalu bilang Miss Universe Indonesia itu Miss Supermarket yang ada, segalanya ada. Apa yang tanya ada. Bulu mata ada, banyak bulu mata gitu. Sepatu kalau nggak ada, aku ada. Jadi itu sih membuatku rindu salah satunya lah. Dan juga ketika melihat wajah mamaku waktu Indonesia dipanggil gitu, itu tuh sangat-sangat, karena mungkin mamaku itu part of my soul gitu loh. Apa yang aku lakukan tuh untuk dia, everything. Karena bagiku dia membesarkan aku tanpa papa, nggak akan pernah bisa aku balas. Dan aku tahu semua ibu di dunia ini nggak akan bisa kita balas jasanya gitu. Tapi setiap orang punya journey yang berbeda kan gitu, perjalanan. Jadi bagiku sampai detik ini, apapun yang aku lakukan itu adalah untuk membanggakan dia, untuk menyenangkan hatinya gitu, sampai detik ini gitu. Itu yang nggak akan lupa. Kalau selama Putri Indonesia, setiap kunjungan aku selalu jadi penyanyi. Terajana menjadi sahabatku waktu itu. Pasti kita diundang kan Zi? Ya. Ayo sebentar Putri Indonesia nyanyi dulu, atau kalau kita nggak pidato kita menyanyi atau apalah gitu. Jadi salah satu mendekatkan aku juga dengan orang-orang di daerah yang mengundang kita gitu sebagai Putri Indonesia. Aku selalu menyanyi Terajana, walaupun suaraku memang aku bukan penyanyi. Kamu jadi tapi aku, lagu andalan Terajana. Terajana itu udah andalanku banget lah. Sekarang dong coba nyanyi dulu. Terajana, ini lagunya, lagu India. Pokoknya itu tuh udah menjadi saksi perjalananku sih selama Putri Indonesia. And I think that's good idea ya. Jadi semua orang kayak, aku tuh sama Sulbar, Ibu Gubernur Sulbar, sampai detik ini sangat dekat hubunganku. Sama beberapa ibu-ibu yang pernah aku datangin itu sampai detik ini baik. Karena mungkin karena mereka nggak lupa ya dengan nyanyianku yang memang sangat menyakitkan telinga mereka gitu. Jadi ini harus dijaga baik-baik nih aset bangsa ini ya. Hati-hati di Malaysia, hati-hati diculik orang.
Aduh, Aduh, Tuhan. Lan terus Mm-mm. apalagi waktu zaman kamu Miss Universe, iya ya, tapi dari semua proses persiapan Miss Universe itu apa yang Hmm. menurut kamu paling berat banget? Persiapannya menurut aku yang paling susah adalah aku selalu, karena mungkin aku orangnya tuh perfeksionis dan kadang-kadang terlalu too much menurutku. Jadi aku selalu berpikir gimana ya kalau aku datang ke sana itu nggak hanya nama, nggak hanya habis pulang, habis itu udah gitu loh. Jadi aku udah memikirkan tuh kayak how to be different, karena pasti ke sana itu adalah perempuan yang tercantik di seluruh dunia. Pasti Zizi juga di sana juga ngerasa hal yang sama kan. Mereka adalah pemenang dari setiap dari negara mereka. Mereka adalah putri tercantik di negara mereka. Jadi itu yang menurut aku yang paling berat, berpikir bagaimana ya gitu. Aku bisa membuat sesuatu di situ gitu. Jadi nggak hanya datang dan pulang gitu. Dan juga ketika prosesnya berangkat ke sana. Karena mungkin karena basicnya aku adalah pekerja, dari umur 13 aku udah jadi model. Ketika bertemu dengan yayasan yang menurut aku kita boleh rambut sama hitam, tapi ternyata ketika kita berproses bisa jadi prosesnya berbeda-beda gitu loh. Dan itu nggak gampang mencari, mempertemukan jalan aku dan yayasan waktu itu gitu menurut aku. Gitu. Karena mungkin aku kalau dulu yayasan mungkin menyiapkan 100% untuk putri yang berangkat gitu. Kalau aku tuh aku pengen ditanya, Wulan suka nggak ini? Karena aku tahu which color is good for me, which shoes I want to work with. Karena aku tuh udah bekerja di modal 13 tahun Zi gitu loh. Jadi yang seperti Zizi ketahui. Jadi I don't like to deal with something I don't want to. I'm not gonna wear something I don't want to. Gitu loh. Mungkin that's the thing yang mungkin agak waktu itu sama yayasan agak tidak sejalan, walaupun mereka juga mempersiapkanku 100% gitu ya, karena memang itu adalah bagian dari yayasan kita gitu. Tapi memang ada kadang-kadang aku bilang, aku nggak suka deh warna ini, aku maunya warna ini. Karena menurut aku you have to speak up gitu loh, dengan pastinya jangan lupa tutur kata yang sopan, penyampaian yang baik gitu. Jadi itu aja sih yang menurut aku tuh proses yang juga aku lewatin tidak mudah gitu. Pada saat itu. Mungkin berarti lebih ke ini ya Lan, lebih ke internal ya, lebih ke internal. Lebih ke internal. Sama manajemen di dalamnya gitu. Karena kan bisa aja tujuannya sama sebenarnya, ingin yang terbaik gitu. Tapi kan kita punya jalan yang berbeda-beda gitu. Tapi pada akhirnya hasilnya juga baik, alhamdulillah pada waktu itu. Akhirnya dulu gimana Lan? Ini khususnya untuk ini ya, penentuan mau pakai evening gown apa, terus iya pasti kita dikasih beberapa option kan sih, desainernya segala macam gitu. Tapi kan kita yang tahu badan kita tahu desainer mana yang cocok untuk kita gitu. Jadi alhamdulillah YPI juga waktu itu ngasih aku desainer yang memang aku inginkan, dan semuanya berjalan lancar. Cuma hanya beberapa aja, misalnya kayak tradisional kostum gitu-gitu. Tapi that's good, mereka juga mendengar input kita, which is I think ini salah satu yang memang harusnya terjadi gitu. Karena kan antara putri dan yayasan ketika persiapan itu perlu kerjasama yang sangat erat gitu. Karena kan kita putri itu yang tahu badannya gimana, apa yang dia suka, dan kita butuh juga yayasan untuk menjadi support system kita gitu. Kayaknya yang menarik juga, aku mungkin orang yang berbeda dengan Wulan. Kalau aku ya dulu aku inget banget, aku tuh lebih suka mungkin karena ya Wulan dari model dari umur 13 tahun ya, mungkin ya pada saat itu statusku ya aku anak kuliah aja gitu, aku anak kuliah. Zizi udah model juga lah awal-awal itu. Juga. Aku mulai modeling tuh umur 14 tahun, cuma nggak seaktif Wulan. Ya aku ingat Wulan jauh lebih aktif lah, aku masih ini di link karena dulu karena Zizi kuliah kan di UI. Ya, aku sekolah, aku kuliah dan dulu sempet karena aku aktif organisasi di sekolah segala macam, dari orang tua juga nggak terlalu, udahlah kamu fokus sekolah dulu, modeling fokus aja belakangan gitu. Jadi ya zaman dulu tuh setengah-setengah gitu. Jadi perbendaraan mungkin perbendaraan fashion itemsku zaman dulu tuh juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi aku lebih prefer tolong deh yayasan, tolong urusin semua gitu, tolong urusin aku semua karena aku nggak ngerti, tapi kasih pilihan gitu, kasih pilihan supaya jadi aku bisa milih sesuai dari yang yayasan udah pilih, karena aku pikir pasti orang yayasan ini kan udah ngerti, pengalaman, udah paham, udah lebih berpengalaman, ya udah aku percaya aja. Gitu.
Mungkin itu bedanya, tapi it's good juga ya Lan, maksudnya mungkin untuk putri-putri kedepannya harus disesuaikan juga nih si karakter putrinya seperti apa, apakah dia ternyata lebih pilih sendiri ya kan? Ya. Intinya lebih. Maksudnya kalau pilih sendiri juga kita harus ada normanya kan, karena kan yayasan adalah support system paling utama kita gitu loh. Karena kita nggak akan bisa ke Miss Universe tanpa yayasan gitu kan. Ini kan keluarga inti kita lah untuk kita gitu, untuk setiap putri. Jadi kalau memang pun ada kemauan-kemauan, tapi tetap harus sejalan dengan yayasan menurutku. Takutnya terlalu melenceng juga nggak baik kan sih gitu. Benar, ya. Intinya apapun yang bisa dilakukan dari kedua belah pihak bekerja sama supaya si putrinya ini bisa 1000% gitu di atas panggung. 1000%. Nah, intinya sih mau bajunya pilih sendiri, mau dipilihin, mau ada sponsor, pokoknya si putri yang pakai ini ngerasa dia confident, itu yang paling penting. Tapi aku yakin loh sih, soon or later ya, mungkin nggak terlalu lama lagi kok aku yakin Miss Universe tuh akan jatuh ke kita ya. Nggak tahu lah feelingku. Aku juga punya feeling kuat banget Lan, sumpah beneran deh. Kayaknya soalnya makin kesini tuh udah Sash Indonesia udah makin kuat, udah makin kelihatan gitu loh, effortnya tiap tahun tuh kelihatan. Ya, aku yakin aja gitu, nggak tahu kenapa. Sejak akhir-akhir ini aku yakin satu saat tuh Indonesia nggak jauh lagi akan menyambut Miss Universe pertama, insya Allah, amin. Kita siap-siap aja ya kira-kira. Ini angkatan teman-teman, kemarin aku sempat ngobrol juga sama putri-putri yang tahun ini, yang 2020, si Ayuma, Ayusa, sama Jihan. Mereka lagi ini juga gara-gara ada corona. Gimana persiapannya sih? Gara-gara ada corona ini kan mereka jadi terhenti semua kegiatannya. Jadi nggak ada. Iya, benar. Udah berapa lama akhirnya. Beda banget sama kita sih, kalau kita dulu ya, pasti udah super sibuk, nggak sempat lagi namanya keluarga segala macam. Wah, kamu pernah ngalamin nggak Lan dandan di pesawat? Saking nggak tahu lagi kapan dandannya, make up artist dandannya. Jadi pasti. Aku tidur doang. Sama pasang crown dipasangin, tidur di pesawat. Bangun-bangun pokoknya udah cantik aja tiba-tiba. Udah sampai, udah cantik, bener. Beda banget ya sih sama mereka sekarang ya, kasihan juga ya, maksudnya mereka nggak, this is the moment gitu loh, untuk mereka. Tapi ya cuma ya semoga inilah, aku sih kemarin ngobrol mereka juga bilang justru manfaatin momen-momen kayak gini untuk persiapan lebih mateng lagi kan, bisa cari info banyak-banyak, nonton video-video, latihan sendiri. Preparation yang aku lakukan sangat-sangat matang. Aku bekerja dengan keras pada masa itu untuk menjadi yang terbaik. Jadi ketika aku berada di sana, I would just enjoy the moment gitu loh, karena